Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya sedikit pengen curhat sebelumnya saya kedekan dulu. Pernah gak sih hari-hari kalian tuh kosong dari namanya kegiatan, baik itu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk umumnya, ataupun tidak yang bermanfaat, ataupun tidak bermanfaat. Nih, ini hari ini terjadi ke diri saya sendiri. Saya bukan mau menyebarkan aib, tapi ini sharing-sharing lah. Karena di sini nggak ada teman curhat, saya lebih baik buat tag video, saya kasih kabar ke kalian bahwa jangan seperti saya ini. Ini bukan mengumbar aib saya sendiri ya, cuma memberikan wawasan lah. Kalau hari-hari tanpa ada kegiatan yang bermanfaat tuh kosong, rasanya tuh menyesal sekali. Baik, hari ini di pagi hari saya tidur, habis subuh tidur, bangun jam 11. Sebelumnya udah bangun sih jam sekitaran 7 atau 8 lah, atau jam 9. Itu juga karena kebangun dari temen mau keluar, kita kan di kamar, ngetok ke kamar, mau minjem uang jualan, uang bareng sebenarnya, cuma ngasih tahu aja, ngabarin. Itu udah bangun, cuman gimana sih kalian kalau bangun tapi nyawa tuh belum kumpul, jadi setengah sadar gitu. Ya mau nggak mau tidur lagi. Itu sih dari diri saya sendiri emang salah. Cuman aduh, apa sih tidur kepikiran. Sekarang jam 8 ya, udah malam. Kepikiran, duh kenapa sih tadi pagi tuh waktu kebangun sama beliau tidur lagi, nggak langsung kegiatan yang lain gitu, alias aktivitas. Di situ ada rasa penyesalan sedikit. Ya Allah, merugi amat loh. Padahal saya ini ada waktu luang loh di hari ini, kenapa sih nggak ada kegiatan aktivitas bermanfaat? Oke, saya udah bangun tuh pagi, bangun jam 11 sholat sekarang sholat duhur. Itu juga bangun masak nasi karena pengen makan yang lapar, sholat ke masjid. Enggak, sholatnya di sini, berjamaah di sini. Lanjut berjamaah sama teman lah. Ya guys, itu berjamaah sama teman. Habis itu berjamaah. Pasti lupa. Lanjut siang itu makan, habis tuh mikro nggak sadar ada temen juga sih, udah siap tuh saya pengen buat ngerjain tugas alias yaitu mikrotik buat buku tentang project, memahami nyusul aja kekurangan saya materi ini, tapi nggak bertahan lama, mesti proses lagi. Allah gitu selesai sampai siang, sampai asar sholat. Asar tuh sholatnya tuh sholatnya di masjid. Dan di situ lanjut nyekrol nyampe mau maghrib setengah 7 lah ngerjain tuh. Setengah 5-an saya tuh ketiduran, pindah ke ruangan tengah. Jadi saya tuh cepet capek gitu kalau lingkungannya tuh sendirian tuh. Kalau lingkungan saya sendiri gak ada teman-teman, saya tuh cepet capek. Butuh namanya bukan motivasi ya, butuh namanya lingkungan yang mendukung. Nah, butuh lingkungan yang mendukung kegiatan saya sendiri. Gak harus kegiatannya bareng-bareng ya, satu tujuan, enggak, beda tujuan, silakan sibukan masing-masing, tapi di satu ruangan ini, satu atap nih, kita ngerjain aktivitas masing-masing. Itu yang membuat saya lebih terpancing semangat nih. Dia juga kegiatan, dia juga ngerjain tugas, masa saya enggak. Jadi ada rasa malu ke diri saya sendiri. Nah, di situ baru performa saya lebih meningkat. Kayak lagi ngomong wawasan ya, sebenarnya cuma sharing doang. Lanjut maghrib. Maghrib tuh sampai maghrib saya tidur sampai maghrib 12. Bangun tuh nggak langsung sholat, nyekorol dulu, nyampe mau bentar lagi isya baru masih nyekorol. Jadi lewat isya tuh udah, nanti kepikiran tuh sholat isya nanti agak malam-malam saya sendiri gitu. Padahal ada absensi harian. Gimana lagi ya, bener saya tuh tipikalnya pengen ngerjain dengan sukarelawan.
aktivitas nih, kayak contohnya bersih-bersih di pondok, baca Quran di pondok. Karena saya sukarelawan, yang lain pada sibuk yang lain pada kegiatan aktivitas yang kurang bermanfaat gitu ya. Saya ngambil lah, manfaatin waktu lah, karena udah ada tahu ilmu gitu ya. Saya ambil Quran, baca itu sukarela itu saya, tanpa ada paksaan. Saya ngebantu-bantu juga sukarela, tanpa ada paksaan, apa disuruh itu saya udah langsung turun yakin. Tapi males kalau ada orang lain yang dia ngerjain lah, jadi saya pengen gerak juga ya, yang lain juga bisa ngerjain kok, apa saya gitu. Itu pikiran saya salah gitu. Lanjut pas Isa tuh setelah yang keras selesai sampai sekarang nih, sekarang jam 8an ya, 18 apa, oh jam 8an nih, jam 8 ngajian tugas. Cuman rasanya kayak gak ada semangat gitu, gak ada mood gitu. Jadi saya udah pernah dengar wawasan dari TikTok atau YouTube bahwa kita tuh jangan nunggu mood, kita itu yang bangun mood, kita itu yang bangun semangat, kita tuh yang ngebangun performa. Jangan nunggu performa dulu, jangan nunggu motivasi dulu, jangan nunggu paksaan, tapi sebaiknya kita yang memaksakan diri kepada diri kita sendiri bahwa saya ini harus gini loh, harus digerak, harus gerak, harus ada action, turun, jangan di mode nyaman terus. Banyak loh orang-orang yang pintar gitu, yang motivator memberikan jangan nunggu mood baru gerak, tapi gerak dulu baru kita mood. Berarti tanda kutip itu paksaan dong, harus ada paksa ke diri kita sendiri. Kita lebih mending ada kamera gitu, jadi kalau mau kegiatan yang enggak gitu terawasi, waduh ada yang ngawasin nih gitu. Saya bukan maksudnya Allah tuh nggak mengawasi ya, bukan gitu maksudnya, lebih kayak terlihat gitu ya, ada kamera kanan kiri gitu. Jadi kalau mau kegiatan yang enggak gitu, yang ya jadi memang gimana yang jelasinnya, jadi di ruangan yang saya diawasi nih, dan ruangan di mana saya diawasi oleh kamera itu, saya lebih menggunakan waktu saya itu dalam menyelesaikan tugas project. Jadi tanda kutip itu memanfaatkan lah, seperti itu ya. Gimana ya, oke gitu ya maksudnya saya itu nyampe ya. Dan setelah itu saya pengen tuh baca buku tuh, bukan e-book tapi langsung buku fisik. Seperti apa ya, nih buku fisik, jadi saya lebih hobi sih diulang-ulang nih. Kalau e-book tuh harus geser-geser gitu. Habis itu kalau ada notifikasi tergiur lagi sama notifikasi TikTok, YouTube, FB gitu ya, kayak dibilang gabut gitu. Padahal sebenarnya gak usah gabut, tugas tuh numpuk loh, kerjain, selesaiin, pahami. Kamu ingat tuh, saya bikin besok, kamu ingat kamu tuh sekolah di IDN yang dimana di akhirnya ada final project di akhir tahun, ada final project, ada bahasa Inggris, banyak ada PR-PR yang diselesaikan, harus dikejar dari kekurangan saya sendiri, harus menutupi kekurangan diri saya sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Ini aja videonya, semoga saya bisa lihat video berikutnya, saya bisa lihat video ini di lain waktu. Ini video keberapa ya, 16 atau 17 lah. Dan sampai jumpa di video berikutnya, dadah.